Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di sesi beasiswa begitu. Di video sebelumnya, video pertama tentang beasiswa, kita sudah mendiskusikan gitu tentang beasiswa secara umum begitu ya. Di mana saya menyampaikan mulai dari apa itu beasiswa, jenis beasiswa dari beasiswa dalam negeri, beasiswa luar negeri, beasiswa pemerintah pusat, beasiswa pemerintah daerah, kemudian juga beasiswa korporasi gitu ya, beasiswa yayasan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya kemudian ingin mendetailkan begitu apa-apa yang sudah kita bahas dari jenis beasiswa, siapa saja yang potensial bisa memberikan beasiswa. Nah, lagi-lagi bahwa saya ingin mengingatkan bahwa informasi yang saya sampaikan saat ini adalah informasi yang saya share berdasarkan pengalaman. Bisa jadi pengalaman berbeda untuk orang yang berbeda atau kebutuhan yang berbeda untuk orang yang berbeda begitu. Jadi mungkin kita tinggal menyesuaikan gitu kebutuhan pada kebutuhan yang mana kita berasal begitu kira-kira. Nah, adapun informasi-informasi terkait beasiswa yang akan saya sampaikan ini juga melalui satu studi begitu ya. Jadi melalui satu research yang dilakukan. Nah, bisa jadi ada informasi tambahan atau informasi-informasi yang saya berikan itu sudah berubah begitu. Dalam hal ini saya meminta untuk kita bijak begitu melihat informasi tersebut dan tentu mencari informasi-informasi terkait beasiswa lebih lanjut karena memang yang saya sampaikan pada tataran yang umum. Kemudian pada pertemuan sebelumnya saya juga menyampaikan tips untuk mendapatkan beasiswa begitu. Tentu tadi tips ini juga masih tips yang sangat umum. Ada tips yang juga harusnya lebih khusus lagi begitu. Jadi secara umum juga itu dibahas. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pada video kedua ini kita fokus untuk mencari tahu begitu siapa saja pemberi beasiswa. Jadi potensial pemberi beasiswanya siapa saja akan saya share di video ini begitu. Baik, untuk jenis beasiswa kita mulai dari beasiswa pemerintah pusat begitu. Pertama saya mulai dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia. Ada beberapa jenis beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP, antara lain beasiswa reguler begitu yang tentu bisa dikejar begitu ya oleh seluruh masyarakat. Kemudian beasiswa PTUD sesuai namanya, jadi perguruan tinggi utama dunia. Jadi ada list atau daftar perguruan tinggi yang sudah disediakan oleh LPDP begitu. Kemudian beasiswa PNS, TNI dan Polri dan juga beasiswa kewirausahaan. Jadi ini jenis beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP. Kemudian jenis beasiswa yang lain adalah beasiswa penyandang disabilitas, beasiswa bagi daerah afirmasi, beasiswa prasejahtera, beasiswa putra-putri Papua. Saya kira penjelasan ini cukup clear begitu. Nah, tentu terkait persyaratan lebih detail kita perlu mencari informasi yang lebih rinci lagi di laman yang sudah tersedia di samping kita. Jenis beasiswa yang lain adalah beasiswa co-funding ya. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa yang pendanaannya biasanya dilakukan bersama gitu ya. Jadi tergantung pada lembaga yang mana LPDP kemudian bekerja sama begitu. Nah, khusus untuk LPDP, beasiswa diberikan hanya untuk beasiswa S2 dan S3 begitu, magister dan doktoral begitu, baik dalam dan luar negeri. Informasi lebih lanjut harus kita cari kemudian karena setiap jenis beasiswa yang ditawarkan mengandung persyaratan begitu ya yang juga lebih detail begitu, dan kita harus kemudian membiasakan jika memang sudah bulat begitu ya tekadnya untuk mencari beasiswa, kita harus cari informasi
informasi yang lebih, ikuti begitu, kemudian coba penuhi apa saja yang diperlukan dan pelajari begitu. Sehingga kita bisa membuat memenuhi persyaratan itu dengan sebaik-baiknya. Baik, yang kedua adalah dari Kemdikbud Ristek RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia. Ada beberapa jenis beasiswa, kita bisa lihat di slide. Ada beasiswa unggulan, jadi beasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan baik kepada masyarakat maupun kepada pegawai di bawah kementerian ini, begitu, di mana beasiswa unggulan ini diberikan kepada masyarakat dari jenjang S1 hingga S3, namun untuk yang di pegawai Kementerian Dikbud Ristek RI itu bentuk beasiswanya adalah beasiswa S2 dan S3. Kita bisa cek di laman yang sudah tersedia, cukup lengkap informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian beasiswa lainnya adalah beasiswa KIPKA atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, di mana beasiswa ini adalah diberikan kepada lulusan SMA yang memiliki kemampuan akademik yang baik, namun memiliki juga keterbatasan secara ekonomi. Kemudian beasiswa Pendidikan Indonesia, di mana beasiswa ini diberikan kepada baik peserta didik maupun pendidik seperti guru, dosen, ya, serta insan budaya untuk menempuh pendidikan bergelar maupun non gelar, baik dalam dan luar negeri, begitu ya. Jadi jenjangnya S1, S2 dan S3, namun juga mengakomodir untuk non gelar, gitu. Kemudian beasiswa Indonesia Maju atau BIM, Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, begitu, yang menyediakan beasiswa S1 dan S2, di mana beasiswa ini adalah program beasiswa yang diberikan kepada peserta didik atau lulusan yang berprestasi, begitu, pada bidang akademik dan non akademik. BIM sendiri terdiri dari program beasiswa bergelar dan non gelar, di mana program beasiswa bergelar jenjang S1 dan S2 dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, sedangkan program beasiswa non-gelar itu program persiapan S1 luar negeri itu dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional, begitu. Selengkapnya bisa dilihat pada laman yang tersedia. Baik, kita ke beasiswa dalam negeri berikutnya, yaitu dari Kemenak, ya, dari Kementerian Agama RI, disebut dengan beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB. Ada beberapa hal, ini cukup panjang, ya, yang dapat kita cermati, begitu. Beasiswa ini seperti yang disampaikan tadi, program ini untuk alumni pesantren, lulusan perguruan tinggi agama dan seterusnya, bisa kita cermati bersama-sama. Adapun secara spesifik, ya, yang disediakan juga saya kira karena ini cukup panjang bisa diamati begitu di sini secara lebih detail, ya. Beasiswanya mulai dari yang untuk bergelar S1 reguler, ya, dan S1, S2, S3 dan juga beasiswa non gelar, gitu ya, yang disiapkan oleh Kemenak. Kemudian berikutnya adalah dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional RI. Ya, di sini ada beberapa yang saya kira sangat menarik, begitu ya. Jadi mulai dari beasiswa untuk S1 dengan berbagai nama, mulai dari cendekia Basnas, ya, sampai ke sekolah cendekia Basnas itu sendiri, ya. Ada laman yang tersedia di sini yang bisa diakses, ya. Mulai dari tadi beasiswa S1 untuk lulusan SMA atau sederajat, kemudian untuk kelas 12 madrasah aliyah atau sederajat, beasiswa untuk disabilitas dan 3T serta komunitas adat, ya. Ini beasiswa Basnas Kemitraan. Kemudian beasiswa riset, ya, riset untuk D3, D4, S1 dan S2, begitu. Jadi ini juga cukup menarik. Kemudian sekolah cendekia Basnas, beasiswa studi SMP dan SMA ini di laman yang sama yang tersedia, ya, di cendekia basnas
.sch.id gitu bisa diakses, dan untuk yang lain juga bisa ditelusuri begitu ya, sehingga bisa mengetahui hal-hal yang diperlukan. Selanjutnya beasiswa dari Pusbin Diklatren Bappenas. Ada beberapa jenis beasiswa di sini bisa kita lihat. Itu adalah beasiswa pendidikan, beasiswa non gelar, jadi clear namanya ya, beasiswa jabatan fungsional perencana ya. Jadi masing-masing lamannya aktif, jadi bisa ditelusuri. Beasiswa pendidikan untuk jenjang S2 dan S3, ada yang non gelar dan memang ada yang spesifik untuk jabatan fungsional perencana gitu. Baik, beasiswa ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bekerja bersama di Bappenas begitu. Secara detail tentu kita perlu mencari tahu kemudian ya. Kemudian beasiswa lain yang menarik juga adalah beasiswa Kominfo, yaitu Digital Talent Scholarship, di mana mereka akan menyesuaikan dengan program-program yang mereka biasanya selenggarakan pada tiap tahunnya. Kemudian beasiswa Kominfo sendiri untuk beasiswa S2 dalam dan luar negeri, di mana ini diberikan kepada baik PNS pusat maupun PNS daerah serta anggota TNI dan Polri dan juga masyarakat umum dari kalangan profesional dan instansi swasta untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana begitu dalam aspek pengembangan kompetensi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Selanjutnya beasiswa lainnya ada dari BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang namanya beasiswa Saintek dalam negeri untuk jenjang S2 dan S3. Kemudian ada dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional, yang namanya adalah beasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian ya untuk S1, khusus untuk S1. Kemudian Aperti BUMN, beasiswa Aperti BUMN ini untuk lulusan SMA dan sederajat. Tadi setelah melihat begitu beberapa slide yang ada, cukup banyak ya beasiswa yang diterbitkan oleh pemerintah pusat begitu dalam kategori beasiswa yang berasal dari dalam negeri, walaupun kemudian bisa kita manfaatkan untuk sekolah atau kursus begitu di luar negeri begitu. Cukup banyak, lagi-lagi bahwa perlu kita detailkan informasinya. Pasti setiap beasiswa itu targetnya berbeda-beda, tujuannya juga berbeda-beda ya, sehingga kita harus mencermatinya secara lebih teliti begitu, sehingga itu sesuai dengan kebutuhan kita. Sebetulnya masih akan banyak lagi beasiswa-beasiswa yang akan dan perlu kita bahas, antara lain adalah beasiswa dari pemerintah daerah yang juga cukup banyak, kemudian beasiswa dari korporasi dan beasiswa dari yayasan begitu, yang bisa juga menjadi beberapa alternatif ya yang bisa kita gunakan guna kebutuhan atau guna studi lanjut yang kita rencanakan gitu. Jadi lagi-lagi saya tidak lelah mengingatkan bahwa bisa jadi list yang saya sampaikan hari ini itu sudah berubah ya, berkembang sedemikian pesat sehingga memang kita perlu lebih banyak lagi mencari informasi terkait beasiswa begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait informasi lembaga apa saja yang memberikan beasiswa, terutama ini dari pemerintah pusat atau dalam negeri yang berasal dari pemerintah pusat. Kita akan membahas pemberi beasiswa selanjutnya yang berasal dari sumber yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.